Kebun binatang. Dari tim Windows Maker Group untuk ini yang belum nge-like Facebook fanpage ini bisa di-like di ini berhadiah loh. kodenya dulu dong Windows. Nah, kita ini dari Windows Maker Group. Nah, di sebelah kanan saya ini namanya Endang Suwarna. Kalau saya sendiri namanya Haidar Afkar. yang pendek tadi siapa? Mau namanya? Oke, kita move on dari teteh-tetehan tadi. Nggak bisa berpaling. Aduh. Oke, kita kali ini mau memperkenalkan Android Things, OS terbaru dan terbaru juga sih. Dan sebelumnya kan biasanya kalau kita mau ada yang suka main Raspberry juga di sini. Ada Raspberry Pi, ada ya. Nah kan biasanya kalau ini kan kita pakainya Raspbian gitu kan, atau yang terbarunya lagi Windows 10. Nah sekarang kita keluar lagi OS yang baru namanya Android Things. Dia bisa dikendalikan lewat laptop, di codingnya pakai Android Studio lewat ADB. Jadi kita ngoding aja yang biasa ngoding Android pakai Android Studio, coding aja seperti biasa di Android Studio, cuma bedanya pas kita ngupload itu kita menggunakan ADB yang ada pakai WiFi. Bukan bisa pakai kalau ke handphone pakai USB atau ada simulatornya. Nah ini untuk Raspberry, nah ini dia. Ini dia Android Things untuk Raspberry. Di sini tinggal kalau ada yang pengen belajar nanti habis ini bisa aja di sini belajarnya di sini di developerandroid.com. Di sini udah tertera gimana cara ngonfignya. Jadi di ini dulu ya, pakai ADB dikonekin dulu sampai nanti muncul di sini. Di sini nih di installing ADB-nya nanti muncul Raspberry-nya. Kan kalau di sini belum connect juga Android-nya ke WiFi. Untuk teknisnya bisa dijelasin nanti sama Bang Endang ya. Bang Endang silakan. Oke, kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya setelah tadi di trigger sama teteh yang tadi. Semangat banget. Pokoknya aku tampilin deh. Oke, nah sekarang ini kita lagi ngebahas Android Things. Jadi itu iOS terbaru buat Android dari Google. Ya sebenarnya mungkin kenapa sih banyak gitu kan, ada Windows 10, ada Linux juga, Raspbian segala macam ya. Sebenarnya sih bukan bagus-bagusan OS gitu ya. Jadi untuk kebutuhan aja gitu. Ya misalnya gini, lu biasa ngoding pakai C# gitu kan. Nah kalau misalnya ngoding pakai Python Majalai kan. Nah Windows tuh bikin nih, oke gue bikin Windows 10 gitu kan. Nanti ngodingnya bisa pakai C# gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin IoT, lu nggak usah baca Python lagi gitu, lu nggak usah baca C lagi gitu. Maksudnya pakai C# gitu kan, .NET. Nah ini juga bikin nih, si Google nih, Java kan. Soalnya udah dari Android Studio nih, gue mau bikin nih IoT, baca Python kan ribet lagi kan, baca C lagi. Nah lu bisa bikin nih, lu Android Studio langsung jadi APK-nya disalin ke embedded system ini. Bisanya ke NXP, Raspberry, terus satu lagi Redison ada 4. Nah cuman kalau mungkin yang pernah pakai Raspberry, kalau Android Things sama Windows 10 itu dia kita harus ada hostnya, jadi pakai laptop gitu. Jadi OS di sini tuh kayak misalnya lu deploy apps bakal tampil di sini gitu. Kalau lu pakai Raspbian, di sini udah ada GUI-nya, itu kayak OS lah gitu ya. Ada di sana ada Word-nya, ada terminalnya gitu. Nah itu emang udah stabil kalau yang Linux, yang Raspbian, OpenOS segala macam asli ini udah stabil. Kalau ini belum gitu. Jadi selama kalian misalnya nggak punya, kalau dulu gue kalau pakai Raspbian itu gue nggak punya laptop gitu.
gue ada keyboard, Raspberry, layar udah cukup gitu, bisa ngapain aja di sini. Kalau ini harus pakai ini, pakai kaosnya gitu. Nah masalahnya Android Studio itu kan berat gitu ya. Ya mungkin kalau buat satunya Windows, misalkan ini RAM itu udah bergerak ke atas gitu ya, kasih 243 nanti ya. Ya kalau buat Mac, ya mungkin 4 cukup lah gitu ya. Makanya sebenarnya agak berat juga sih gitu. Terus ketika kita beralih dari Python, dari C ke Java, itu kayak gue ada ringkih gitu ya. Soalnya kayak gue bikin button tuh banyak banget codingan gitu ya. Nggak Python 5 baris beres gitu ya. Ini panjang banget gitu. Tapi mungkin kalau buat yang udah biasa Java gitu ya, enak gitu kan. Lu nggak usah perlu belajar lagi gitu. Karena basic gue bukan Java, gue basicnya di Python sama C, gue pindah ke Java. Waduh kata gue ini kayak ada riuh juga gitu ya. Cuma enaknya kalau kita pakai Java, gampang integrasinya. Lu ke Firebase gampang gitu kan ya. Terus nanti ke GCP atau GCM apa ke Google Firebase atau Google ini juga kalau tuh enak jadinya kan. Isinya yang memudahkan tuh bagi Google itu dia integrasinya sih. Dan itu belum stabil, ini masih preview, makanya masih kayak gini. Harapan gue sih ketika misalnya udah stabil, ini dia udah kayak OS beneran gitu. Jadi kita bisa running ini tanpa host lagi gitu kan. Kayak berarti juga gitu ya kalau kita harus modifkan hostnya dulu gitu kan. Kalau dulu gue pakai Raspbian itu paling gue remote gitu bisa. Kalau ini kan enggak. Ini tuh kayak istilahnya apa ya? Dan masalahnya selain kalau belum stabil, kadang lu misalnya gini, kan lu harus modding pakai Android Studio kan. Nah ini gue connect sini gimana gitu kan. Connect ke wifi juga bisa, sini bisa connect ke wifi kan ya. Nah awalnya pertama kali lu harus ngenekin ini ke laptop, kita pakai router biasanya, atau pakai local network. Nah kalau Mac gue bisa setting jadi router Mac gue nya. Nanti kalau Windows kayak bisa atau enggak ya? Mungkin bisa kayak masalah. Jadi istilahnya ini nih, sebelumnya ini belum gue konekin nih. Awalnya gue konekin pakai pakai router. Jadi Mac gue setting jadi router. Jadi si Raspberry gue sambungin pakai ini kabel J45 ke sini. Nah nanti ketika kita udah bisa connect ke sana, coba gue demoin itu ya. Ini bukan demo yang di Jakarta ya, demo yang di Malang. Sama ilhamnya soalnya demo kayak gitu. Ya. Nah, ini ada IP-nya kan ya? Nah, itu tuh IP local network antara si Google lagi. Si Mac gua sama si Raspberry. Ini bisa nggak ya di video? Nah, tutup gue dulu. Nah ini hebatnya gini. Pokoknya pertama kali kalau mau nge-remote ke sana harus pakai router. Kalau ada router sih enak ya. Istilahnya router itu kayak bukan buat ngambil internetnya sih. Lu local network aja gitu. Istilahnya local network. Nah kalau misalnya nggak punya router gimana? Lu bisa setting. Nah gue udah setting si Mac gue ini jadi router. Kalau mau cari bisa di sini. Nah gue udah cari tadi. Misalnya lu sharing internet dulu nanti milih pakai apa, gue pakai internet kan. Udah gue setting. Nah kalau udah setting gue nanti dapat IP si Raspberry tadi. Kalau udah connect, nah lu masukin ini nih. Kan kalau misalnya kita nggak tahu IP-nya berapa, pakai ini. Kalau nggak punya layar nih, tahu IP-nya berapa kan? Tadi kan udah tahu ya IP-nya berapa. Kalau tahu IP-nya sini aja. Nah kalau misalnya nggak tahu, bisa pakai yang bawah. Coba gua ini. Kelihatan nggak tulisannya? Semoga bisa. Nah udah connect kan? Connected to Android local. Nah kalau udah connect gini, baru ngedeploy. Nah ngedeploynya pakai apa? Pakai Android Studio. Ini lumayan berat. Nah, kan kalau kalian install Android Studio itu gak langsung install ADB-nya kan ya? Install dulu ADB-nya. Bisa buat Mac, Linux, buat Mac ataupun buat Windows gitu. Nah setelah install ADB itu kayak kalau lo misalnya mau dengan Android Studio nih, mau coba apps-nya di HP pakai yang kabel itu kan ya, terus aktifin di HP-nya ya dibagi gitu kan. Nah ini kayak gitu sebenarnya. Nah cuma ini tuh nggak bisa lewat kabel, bisa lewatnya kabelnya lewat Ethernet atau lewat WiFi gitu. Tapi WiFi-nya sih nggak usah pakai internet, cuma lokal aja. Misalnya kalau lu, nah enak kan kalau misalnya pertama kali lu konfigurasi dulu, udah connect pakai Ethernet, lu konfigurasi WiFi-nya. Biar nanti dimanapun gitu kan ya, misalnya connect ke HP nih biar gampang gitu, lu bisa develop gitu. Yang penting dia connect lewat WiFi juga bisa gitu. Nah kalau misalnya udah connect,
Nah udah connect gini, nah kita udah bisa nge-deploy nih. Coba si offline. Nah ini belum. Nah masalahnya gini, kadang-kadang karena ini belum stabil, itu udah connect misalnya nih, tapi kadang-kadang dia suka nge-restart. Nah ini kalau di sini, kalau dia kayak gini kita belum bisa deploy apps kita ke sana. Harus nunggu sampai online dulu. Gue juga nggak tahu kenapa. Kayak sih gara-gara belum stabil, makanya jadi istilahnya apa? Dia masih rada aneh. Nah kalau bisa udah connect ini, lu mau setting ke wifi kan? Gimana settingnya? Tadi ada di sini. Nah kalau udah connect, ini setting wifi-nya. Masukin ini aja. Nah ini diganti. Jadi nama wifi-nya apa sama password-nya apa. Ini tuh kalau maksudnya kalau lu lanjutin gitu ya, ini bukan ganti wifi, jadi sebaris aja gitu. Nah coba gini, kalau gue tulis di ini, nah kayak gini nih, adbsell.com. Nah nama wifi-nya itu tadi ini Redmi, password-nya ini. Nah gue nggak connect karena laptop gua sama si Raspberry harus connect ke jaringan yang sama. Nah kalau lu beda network nggak bisa gitu, ke jaringan yang sama. Kalau misalnya lu udah ini jaringan yang sama, nanti lu connect baru bisa. Nah ini gua jelasin dulu nih. Ini dia apa istilahnya mapping pinnya Raspberry. Ada sana ini ya? Ada kakinya ini kan? Nah ini mappingnya di sini nih. Mungkin kalau udah yang pernah main Raspberry, di sini ada beda namanya. Di sini tuh pinnya pakai ini BCM 17. Kalau di pakai Python tuh namanya GPIO 1, 2 atau berapa gitu ya namanya. Di sini pakainya BCM. Nah di sini kita sebenarnya mau ngedemoin Blink. Jadi Blink itu kayak apa? Si LED itu cuma kedip nyala gitu. Kayak berapa detik sih gitu. Nah ini codingan pakai Java. Nah ini tuh dia ini apa delaynya. Ini delaynya mungkin nanti belajar Java dulu aja ya kalau yang baru di ini mah. Ini delaynya setiap 1 detik ini 1000 milisecond. Nah di mana sih gua tahu istilahnya apa pinnya itu pin berapa gitu? Gua pakai pin 6 di sini. Nah di sini. Nah ini nih. Nah ini codingan ini sampelnya gua ambil dari situsnya si Android Ping langsung. Ini bisa dipakai buat ini device-nya nih. Edison, terus Arduino, Raspberry 3 sama NXP. Nah ini maksudnya apa? Ini buat pin yang sini, Edison Arduino. Ini buat si Edison aja. Nah kalau Raspberry 3 pakainya BCM 6. Makanya gue di sini pakainya yang pin 6. Kalau di gambarnya itu mana tadi? Nah pin 6 itu yang ini, yang BCM 6. Gue nyoba tadi yang ini. Nah rangkaiannya gini. Jadi ini dia ground, yang muka groundnya LED. Terus ini tuh dia yang BCM 6 ini. Nah sebenarnya kalau udah yang ngerti Android Studio, ini gampang banget buat integrasi ke code-nya Google gitu ya. Kan kalau nggak salah Firebase itu kalau di Android baru tinggal kalian klik di menunya udah ada gitu kan. Nggak kayak yang dulu masih harus manual gitu kan. Sekarang udah enggak, udah enak gitu. Cuma mungkin bagi yang baru belajar Java ada ribut juga. Soalnya ini cuma bikin Blink doang udah banyak banget minta ampun ya. Kalau mau dia yang pakai Python, pakai apa? Pakai C. Ini nggak sebanyak ini, 5 baris beres. Serius. Nah, yang lama kalau misalnya awalnya kita bikin ini, Gradle yang bikin lama. Dia nge-build dulu. Kan kalau si Android itu dia istilahnya pas pertama kali bikin dia setting Gradle dulu kan. Itu yang lama tuh. Kayak apa? Import package segala macam gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari susunannya sih ini emang ada ribet sih. Kalau misalnya lu pakai apa Python dengan import apa library-nya langsung to the point ke isinya gitu kan, atau kayak DC gitu, include apa, terus bawahnya point group-nya apa gitu kan. Kalau ini kan lumayan banyak juga. Ini sih buat device aja. Ini tuh kayak apa? Lu inisialisasi gitu. Device lu itu dipakai apa gitu. Ini masukin sini 4-4-nya, nanti dia milih. Yang aktif tuh yang mana? Misalnya kalau dia nge-detect nih, Edison nggak ada, ini nggak ada, ini ada, berarti dia crash dari 3 gitu. Kalau perlu hapus ini nggak apa-apa sebenarnya, yang ini 3 ini kan, yang ada yang sebagai 3 aja nggak apa-apa sebenarnya. Ini istilahnya kan sampelnya buat semua board gitu kan, nanti dia milih. Ini juga sama,
Nah ini sebenarnya kan dia nge-cache tuh dia kayak apa ya, milih gitu kan, yang ada yang mana sih gitu, Raspberry atau apa gitu. Kalau udah ada baru di sini nih. Ini dia apa, Java yang ribet banget. Jadi kayaknya istilahnya apa ya, berbelit-belit gitu, tapi cepat anehnya gitu ya. Gue juga nggak tahu nanti kenapa. Dia malah standarnya di bawah sih kecepatannya itu ya. Pythonnya kalah sebenarnya. Oke. Ada yang nanya dulu sampai sini? Atau ada yang bingung? Nanti demo, coba di Kang Haidar demonya bisa online. Nah tadi kan gue udah jelasin ya. Pertama lu bikin apa? Connecting dulu pakai router atau pakai Ethernet. Terus config wifi-nya kayak tadi. Masuk ke sini aja ke apa? Nah Android Things. Kalau udah connect, koneksiin ke wifi. Biar nanti ketika lu kemana-mana lu nggak usah bawa router lagi gitu ya, nggak usah bawa kabel lagi, langsung ke jaringan yang sama, tethering dari HP gitu, langsung connect. Nah sekarang kita bakal coba deploy ini. Langsung deploy. Jadi intinya dia gini doang nggak bisa apa-ngapain. Lalu kenalin dari laptop itu gitu. Nah ini tadi udah gue konekin ke apa wifi-nya HP itu Haidar ID segitu. Nah tadi kan kalau misalnya mau setting ini ya, Ethernet itu kan ada dua tadi kan, ADB ambil ADB lokal atau pakai IP kan. Nah IP-nya udah kelihatan tuh. Kalau connect Ethernet kan gue connect nih. Nah lu bisa pakai IP itu atau bisa pakai tadi Android ADB, salah Android.lokal gitu kan kalau nggak tahu IP-nya berapa. Sudah? Deploy udah? Lagi. Nah sebenarnya nanti kalau misalnya kita apa bikin app, misalnya lu bisa bikin GUI di sini. Misalnya GUI-nya apa gitu di sini. Tapi kalau misalnya lu nggak butuh GUI, misalnya nih, lu ngambil data gitu kan, kirim ke Azure, terus ngambil data misalnya kirim ke Google gitu kan, Google, udah gitu aja gitu. Istilahnya apa ya? Itu lebih ringan gitu. Kecuali kalau lu butuh display di sininya gitu, baru lu kasih segala macam. Kalau nggak butuh nggak usah gitu ya, karena nanti berat juga. Ini tuh istilahnya ukuran dia yang nggak pakai GUI sama dengan ukurannya OS-nya Linux Raspbian yang pakai GUI 4,5 GB. Kalau OS-nya Linux kalau yang Raspbian itu kalau nggak pakai GUI cuma sekitar 500 MB-an. Nah, nggak tahu ini berat banget ya. Kayak mungkin jadi istilahnya ketika lu compile apa program itu ini APK nantinya. Ini jalannya di sini APK. Jangan. Kenapa? Coba bisa upload aja. Nah, lihat di sini. Kelihatan ya? Ini nyala sih, kedip-kedip. Sedetik mati, sedetik nyala. Ini sebenarnya simpel sih, di sini nyalain ini doang. Di sini cuma gini doang kan? Nggak ada apa-apa di sini kan? Karena gue tadi nggak pilih cuma bikin link di sini aja, nggak bikin apps-nya di sini. Nanti kalau misalnya lu udah jago Java, lu bisa bikin bukunya di sini. Misalnya lu bikin tombol, ketika lu klik, ngirim data, misalnya ketika diklik mati, bisa kayak gitu. Cuma sekarang ini karena masih baru, sedikit banget resource-nya juga. Mungkin cuma ada beberapa ya, yang cuma resminya doang gitu, yang dari si developer Android aja yang udah ada gitu. Nanti kalau kalian buka di website dia ada sampelnya tentang ini Blink, ada TensorFlow juga, dengan capture klasifikasi image gitu ya. Sesuai kamera atau BNC harus begini. Cuman karena istilahnya apa ya, Java itu mungkin masih baru kalau buat embedded system, jadi emang masih sedikit resource-nya. Buat saya pun orang pun masih ngembangin sedikit banget. Sampai yang ngembanginnya baru orang Google-nya aja. Jadi yang lainnya belum gitu ya, karena sebenarnya belum stabil juga sih gitu ya. Ya harapannya sih kedepannya ketika misalnya dia udah stabil, OS-nya udah berdiri sendiri gitu. Jadi kita nggak usah lewat host lagi di laptop lagi.
apalagi kan studio gitu kan berat banget gitu. Makanya banyak yang komplain juga sebenarnya ke Google juga. Mungkin kalau mungkin yang udah ngebandingin gitu ya, lu bandingin antara Android Studio sama Xcode, itu nggak tahu kenapa lebih ringan Xcode gitu. Padahal site-nya hampir sama Xcode gitu. Itu PR banget buat Google gitu. Kemarin anak-anak GDI bilang katanya, iya banyak yang komplain juga katanya. Apalagi Indonesia kan istilahnya kata-kata laptopnya itu namanya 2 ke bawah kan ya. Jangan ya. Serius, ini sumpah ini ya. Gue bukan kata-kata ini. Emang rata-rata 2 gitu ya. 4 lah sekarang gitu kan. Cuma kalau laptop biasa, selain Mac gitu ya, 4 itu masih kalah dengan Android Studio. Karena rekomend mereka itu 8 gitu. Kalau lu pakai Mac, 4 udah keangkat. Ya beda lah ya, yang juga beda gitu ya. Beli Mac aja berarti. Nah gini, contohnya simpelnya kayak gini. Soalnya kita belum buat ini sih. Tadinya gua mau nyobain apa? Yang button, cuma tadi ada beberapa masalah pas kita config routernya ke sini, dia nggak mau gitu. Gua juga nggak tahu kenapa. So, mungkin di setting lagi. Nah nanti mungkin di acara-acara berikutnya kita bakal mungkin demoin yang lebih bagus lagi demonya. Ini pun kita baru berapa hari nyobain ini gitu ya. Awalnya settingnya lama banget gitu ya. Akhirnya oke, jadi gitu. Soalnya kayak simpel aja sebenarnya sih. Karena dia masih baru juga, kita sih mengenalin aja gitu. Dia itu bisa di-connecting kemana aja. Lo mau ke Google bisa, ke Azure bisa, ke Bluemix juga bisa gitu. Intinya sama aja kayak misalnya lo yang penting kalau kita mau develop apps gitu kan operating system mau connect ke cloud pakai API kan ya, dalam API-nya aja gitu. Sama aja. Mau pakai Java, Python, mau pakai sama aja gitu. Ya cuman ukurannya tadi gitu. Kalau kita udah pernah pakai Raspbian atau pakai yang lain, ya ini kayak ribet aja gitu. Sama Windows 10 pun kayak gitu. Windows 10 IoT Core itu lo harus pakai Visual Studio di laptopnya. Kayak gini juga sama. Jadi kayak lu nge-debugging di sini terus nanti deploy ke sana gitu. Jadi emang core-nya doang. Belum bener OS-nya, belum bener OS-nya gitu. Terus ada apa ya? Ada ini juga sih. Bahkan orang bilang katanya ini kayaknya Google latah katanya gitu. Yang masuk ngeluarin Windows 10 IoT Core kan dia gak mau kalah nih. Masa gue gak bisa gitu. Keluarin gitu ya gitu. Kayaknya gitu. Awalnya sebenarnya sih enakan gini sih. Dulunya sebelum ada ini kebanyakan orang developer itu dia ngedevelopnya pakai Python aja. Python sambungin ke cloud-nya Google gitu kan. Soalnya lebih simpel gitu. Kalau pakai Python lebih apa ya, lebih manusiawi lah bahasanya gitu. Serius, yang penting lebih manusiawi. Yang paling enak kayak Python, terus ya SIM mungkin kalau sih nggak manusiawi SIM ya tahu sendiri sih kayak gimana gitu. Cuma Python tuh lebih enak lah gitu. Kalau ada orang milih, lu suruh belajar Java atau PHP, milih PHP saya. Java dulu. Tapi kalau misalnya dari Java ke PHP itu enak, ya. Kayak dari C ke PHP enak, dari PHP ke Java atau ke C, wah mabuk yang ada gitu. Makanya yang dapat C sekolahnya pas kuliahnya untung gitu. Lu pusing dulu ketika beralih ke bahasa lain enak gitu ya. Kalau yang awalnya dapatnya Java dulu gitu atau PHP dulu dapatnya gitu ya. Lu pindah ke C ke Java mabuk gitu. Emang kayak gitu tuh kenyataannya gitu. Bahkan ada jokes katanya kalau coba Java, gue menikmati aja lah katanya. Saking istilahnya apa ya? Sebenarnya Java itu bukan susah. Dia panjang aja codingannya gitu. Karena dulu bikin Blink kan. Ini kalau misalnya di Python paling 5-6 baris beres gitu. Ya karena di Java sampai berapa baris gitu. Sama kayak C#, kayak .NET. Kalau lu di nyobain .NET, sebenarnya sama. Misalnya sebetulnya hampir sama kayak Java gitu. Nah, ada apa-apa gitu kan ya. Kan kalau mau ngoding Arduino cuma point setup, point loop udah gitu aja dua. Itu yang lu isi gitu kan. Input library apa gitu. Itu udah gampang gitu. Python juga sama, import library apa, terus to the point kan, lu mau ngapain gitu. Java kan enggak. Ini importnya apa? Nanti public ya segala macam gitu. Kayak lu mau bertarung gitu. Wah, jurus gini dulu gitu ya. Kalau sih langsung bikin gitu ya. Ini kayak gitu. Ya mungkin buat coba-coba boleh gitu kan. Bahkan kalau misalnya mungkin kalian udah expert di Java, kata gue masih lebih enak ya. Lu konekin bikin apps-nya di HP gitu kan. Nanti lu konekin ini ke HP lu gitu. Bahkan APK pun dari di sini bisa gitu. Jadi kan kayak keren ya, nanti di rumah sakit itu bikin apa itu mudah-mudahan Android smooth gitu ya. Cuma juga nggak tahu, kayaknya ini berat banget sih kayaknya. Ini juga udah gede banget, kan ini belum ada duitnya gitu. Ini udah 4,5 GB ukurannya. Pas download sih enak, cuma 280 MB. Pas gue ekstrak gede itu 4,5 GB gitu ya. Yang penipuan namanya. Masalahnya kayak apa? Kalau nge-flash sama aja. Nge-flashnya itu kalau misalnya lu di Windows, lu tinggal download aja Windows 32 Imager. Itu buat nge-flash misalnya file OS Raspberry kayak singkat gitu. Lu flash di sana kayak nge-burning gitu, lu masukin gitu udah gitu. Kalau di Mac sama di Linux pakai terminal. Ya ada hardcore lah ya. Tapi kalau di Linux ada namanya
startup kreator, lu bisa pakai itu, lu langsung deploy ke sana. Kalau di Mac harus pakai terminal mau nggak mau gitu. Oke, mungkin itu aja, singkat aja. Ada yang mau nanya? Kalau tuh bingung? Sebenarnya selalu sih ngopain kayak gini gitu ya. Gini sebenarnya kita lagi ngerancang, kan kita di sini ada komunitas yang tadi beruntung mencapai itu kan. Sebenarnya kita ada di universitas udah di 10 kita yang ada MCU. Nah kedepannya sih kita pengen ngadain kayak misalnya kalian kita belajar bareng gitu. Misalnya lu mau belajar coding Arduino gitu kan, lu mau punya device gitu kan, datang ke sini, lu mau di bareng-bareng sini belajar gitu. Nanti ke depan mungkin kita adalah pertemuan mungkin sekitar seminggu sekali atau berapa gitu. Nah kemarin kita lagi nyariin misalnya ada yang mau belajar nggak nih gitu. Kalau ada lah gue bagi-bagiin. Karena gue juga banyak resource yang pernah gue pelajari gitu kan. Teman-teman di lain gue banyak gitu. Nanti kita belajar bareng aja gitu. Nah mungkin nanti pantangin aja yang page-nya tadi itu. Nanti kita bakal share-share. Oh ada acara nih di Dilo gitu, ngumpul di sini bareng gitu. Gratis loh, nggak usah bayar gitu. Makan lo sendiri tapi ya. Karena gini kita terinspirasi dari di Cina gitu. Jadi Cina itu kalau kenapa orang Cina jago-jago sekarang? Karena Cina itu ada mall nih. Di mall itu ada orang engineer gitu kan, yang diinvest gitu. Oke lah, gue kasih invest nih banyak gitu. Lu mau belajar Raspberry, lu nggak punya dana gitu kan, nggak punya beli, nggak punya itu juga. Datang lu ke mall itu, ada makerspace namanya. Jadi lu laptop disediain, device disediain, lu belajar gitu. Makanya sekarang Cina itu maju banget kan sama India kayak gitu. Nah, kita harapan kayak gitu juga gitu kan. Misalnya kalau belum punya duit buat beli, oke lah kita punya dana nih. Terus pengennya gini, kita nanti ya istilahnya nodongin perusahaan gitu ya, kayak Microsoft, Intel gitu kan. Karena kita sering main yang channel juga, beberapa perusahaan gitu. Dan CSR kan nih, kayak dong sumbang kita gitu. Pasti mereka mau gitu. Asalnya pakai tayangan mereka gitu, Google gitu, pakai Google Cloud gitu kan. Kalau dengan Microsoft kita pakai Azure mereka gitu. Bahkan setahu gue kalau misalnya kita ini kan Azure bayar mahal banget ya, mungkin bisa dikasih gitu. Gue kemarin nyobain tuh dikasih pasnya sama Microsoft itu $300. Itu cuma kepake berapa hari habis soalnya gitu. Gue lupa matiin gitu kan, gue nyalain pakai remote segala macam, banyak servisnya, pas gue cek, buset, udah nempel aja gitu ya, mau mahal banget gitu. Emang sih makanya tujuannya buat enterprise, cuma kalau misalnya kita komunitas ya mungkin bisa gitu kan, senangnya lo tahu nyobain gitu kan. Karena untuk mainan kayak gini membutuhkan dana gitu ya. Beda kita kayak mainan software gitu, ya lo tinggal download gitu kan, dan studio gratis gitu kan, atau gratis, PHP gratis, tinggal lo pakai aja gitu kan. Kalau ini, software gratis, so ini harus beli gitu ya, mau nggak mau gitu kan. Gue pun di kampus ngajuin nggak dikasih gitu kan, kita apa? Ya kita kayaknya beli sendiri gitu kan. Sebelum proyekan gitu kan ya, misalnya proyekan gitu. Ini sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke sesi misalnya kita ngasih tahu gitu, dunia Mac itu kayak gimana gitu. Gue juga beli MacBook ini bukan ini, saya bukan ini. Gue kemarin kita keton, dapat betulan ikut pertama kali dapat gue beli MacBook kayak gitu kan. Gue bosan gue beli MacBook gitu. Nah istilahnya gini, teman-teman gue juga banyak, mereka tuh pengen belajar embedded segala macam, punya dana gitu, ikut lomba. Dapat juara petualangan ya, dia beliin tuh segala macam gitu. Ya karena gue juga tuh kan di kampus tuh susah gitu ya, nggak dana gitu. Tapi kalau menang kompetisi dia aku jawab ini mahasiswa saya gini. Ya semua kampus kayak gitu deh, serius kayak gitu loh kampus. Udah kalau boleh juang, lu nggak didukung sama sekali gitu. Gue mau minta dana nih, mau ikut lomba kan. Oke pas saya dana nih, mau robotik gini gitu. Ya dia buat apa gitu? Berhubungan sama itu dia gitu gue udahlah gitu kan. Kita lomba gitu. Tapi pas ada promosi ini kan, akhir tahun nih, Pak, kayak Juni gitu kan, promosi kampus itu, dia panggilin gitu. Kamu pernah lomba ini ya, juara ini ya? Oh, dan sini ngisi acara gini, promosi anak SMA gitu. Kata gua kayak dimanfaatin gitu kan. Karena gini, sekarang setiap kita lomba, kita nggak pernah bawa nama kampus. Itu orang pribadi aja gitu. Sebenarnya sih walaupun gue nama pribadi gitu ya, kalau mereka tahu gue anak IKB, pasti gue naik kan, orang kalau gue menang, itu kayak gitu kan ya. Harusnya kampus ngasih dana, harusnya gitu ya, itu nggak tahu lah. Kampus tuh istilahnya nggak tahu, birokrasinya ikut banget gitu. Gua kira sih cuma di Gora, sama gitu kan, juga kayak gitu, juga gitu. Harusnya sih istilahnya gini ya, kampus itu istilahnya walaupun dosennya bagus gitu ya, kalau mahasiswanya nggak berprestasi itu nggak bakal ini coy, orang tuh nggak bakal milih kampus itu. Tapi kalau misalnya dosennya biasa aja, banyak kreatif mahasiswanya, pasti orang milih. Tapi kalau mau kuliah misalnya ITB ini, bisa ngapain gitu kan? Lihat bisa awalnya ngajar ngapain aja gitu. Itu yang dilihat. Cuma dosen itu kadang salah gitu ya. Itu lebih mementingkan istilahnya, yang penting pangkat dia naik gitu ya. Gaji dia naik gitu, mahasiswa udah amat gitu ya. Gue sempat istilahnya bentok sama dosen gue dulu gitu. Kita penelitian gitu. Cuma dia maunya ketika penelitiannya jadi, paten punya dia nomor pertama dia, terus publikasi dia yang pertama gitu.
yang ngajarin gua gitu. Misalnya dibilang oke pak kayaknya kita nggak jadi deh ini gua mata sama dia gitu. Dia nanya cuma kadang-kadang apa setengah doang, setengah juga enggak gitu ya, cuma sepertiga lah gitu, tapi dia pengen semuanya gitu. Nah makanya kata gua mah kalau misalnya lu istilahnya yang jadi dosen ataupun jadi mahasiswa harus fair lah gitu ya. Jangan sampai saya ketika jadi dosen gitu, lu malah mengeksploitasi mahasiswa gitu. Soalnya temen gua banyak ngalamin kayak gitu coy. Dia ngerjain penelitian, dia mau beres gitu, terbit jurnal gitu, dosen yang pertamanya gitu. Wah itu nyesek banget coy. Bahkan yang paling parah teman gue itu ada yang penelitian, dosennya itu dia presentasi paper gitu. Itu nama dia sendiri coba. Teman gue itu yang ada nggak dianggap gitu. Dan pakai PPT sebenarnya teman gue. Lu bayangin, gila kan? Ya gue sih harapannya ya, ini gue sih tahu aja nih. Kayaknya kita udah mulai kebalik gitu kan. Yang benar yang mana salah yang mana. Gue harapannya kita generasi kita nih ya, misalnya baik yang masih mahasiswa ataupun yang mau jadi dosen, ya jadi benar orang gitu ya. Ya karena orang tuh udah kemana gitu, orang masuk udah mau kuburan ini mesti butuh pilkada gitu kan. Yang pilkada Jakarta, ya itu di Bogor gitu ya kan gua aneh juga gitu. Nah makanya kita harapannya dengan adanya komunitas ini gitu, ya lu lebih merhatiin ke hal-hal yang sebenarnya kita butuhin gitu kan. Kayak misalnya orang yang bisa ngomong tuh di Indonesia banyak gitu ya, politikus juga banyak yang bisa ngomong gitu, tapi yang kayak gini-gini, lu data scientist gitu kan, IT gitu kan, scientist tuh jarang gitu kan. Cuma kita mengajak ke teman-teman gitu, so lu mau nggak kumpul gitu kan, kalau mau kumpul ini kita support gitu. Kita nanti dari teman-teman yang dari Google dan Microsoft gitu kan, komunikasi sini ya kita nanti share bareng-bareng gratis gitu. Sekarang gratis kan, dapat makan lagi ya. Lumayan gitu saya. Karena setahu gua ada mahasiswa beberapa itu yang nyarinya seminar kayak gini gitu. Katanya buat apa? Buat skripsi katanya. Buat apa? Buat sertifikat gitu katanya. Wah, aku ngapain gitu kayak gini? Buat skripsi banget yang syaratnya kayak gitu. Ikut seminar berapa gitu ya. Sertifikat berapa? Kata gua, apa gitu kampus kayak gitu ya. Serius, misalnya lu kayak gini itu kalau gue saranin ya, gue pengalaman gue nih, gue dapat ilmu tuh lebih banyak dari acara kayak gini, seminar, komunitas, kamu sama aja, cuma lu kuliah gitu aja gitu. Serius, bener nggak yang bilang nih? Iya kan, kayak gitu. Tapi ketika lu bilang ke kampus kayak gitu, kampus marah, kampus semua saya gini. Itu bohong coy. Jangan percaya kampus ya. Mungkin kalau misalnya apa kampusnya kayak biasanya cuma formalitas doang gitu istilahnya. Cuma kan kita tuh di Indo itu orang tuh lebih menghargai istilahnya lu pendidikannya apa gitu. Galanya yang dicari sih, bukan berpendidikan atau enggaknya gitu. Kalau di US atau di Europe itu dia nggak peduli lu asal dari mana, pendidikan lu apa, selama lu bisa ngebuktiin kemampuan lu udah beres gitu. Yang dari Google kebanyakan bukan orang PhD atau S2 bukan, dia cuma D3 paling besar, cuma kemampuan dia gitu. Karena dia menghargai apa yang lu bisa, lu hargai gitu kan. Misalnya jangan ngejudge orang itu dari misalnya apa ya, latar belakang pendidikannya atau apa gitu. Ya mungkin aja di istilahnya kan walaupun mukanya hancur atau kemampuannya bagus ya keren gitu saja. Pasti itu banyak orang ganteng, orang keren tapi bego gitu ya. Orang punya mobil tapi bersama nggak kebeli gitu kan lucu gitu, mau sama jalan gitu. Nah istilahnya gue sih pengennya istilahnya kalian itu oke lah kita bareng-bareng gitu. Kalau misalnya mau kontak-kontak gue boleh aja. Kalau misalnya nanti kalian bisa tanya-tanya di fanpage tadi gitu kan. Oh bang, gue masih ini apa-apa nih. Soalnya gue buat kelas juga, gue bikin kayak kursus gitu di sini di Bilo, tentang IoT tiap hari minggu. Nanti sih bakal buka lagi yang basic-nya bulan depan, bulan Maret. Ada yang minta kemarin tuh minta diajarin IoT yang basic sama Raspberry juga. Kalau mau ikut aja, cuma bayar kalau itu. Jadi itu kita pertemuan sebulan tuh 4 kali, tapi satu pertemuan sekitar 5-6 jam. Tapi lu dapat device, sama dapat nanti softcode-nya juga, modulnya juga. Bayarnya lumayan sih. Tapi murah sih menurut gue mah, 1,5 juta itu lu bayar buat 4 pertemuan. Lu dapat device dan segala macam juga. Kalau mau ikut boleh nanti gue pakai di post di ini juga. Ya sebenarnya istilahnya daripada lu beli pulsa buat cek tingkatan luar gitu kan ya, ini buat belajar gitu. Karena tren ke depan itu harus digabungin nih antara software dan hardware gitu. Ya kayak gini artinya, lu bikin device, connect ke cloud, terus lu bikin apps-nya juga gitu. Dan harus kolaborasi antara, karena di Indo itu orang itu misalnya mau masing-masing gitu ya. Anak IT aja gitu. Sains kalau digabungin dia IT mas saya keren tuh gitu. Anak fisika, matematika gitu ya, statistik gitu ya. Anak IT digabungin itu keren. Serius keren banget. Di luar tuh kayak gitu. Gue punya teman orang US, dia kemudian gabung di komunitas saintis juga di data scientist. Dan tuh kebanyakan gini, lu orang statistik, orang matematik, orang fisika, orang IT gabungin sama mereka. Oke nih kita punya masalah di data gini segala macam. Anak IT yang ngerjain softwarenya, yang solusi itu anak saintis itu dipake digabungin kayak itu di Google, di belakang Google siapa yang ngurusin data ya kan nggak kelihatan kan ya,
yang kalian tahu kan, oh yang Android-nya gini gitu kan, ngurusin server data itu anak-anak sebenarnya banyak gitu. Jadi bukannya IT doang gitu. Karena kita mah pikirannya IT itu cuma coding gitu kan. Bahkan lu anak IT benerin printer gua dong, benerin dispenser gua dong. Iya. Komputer besar mau dibenerin, TV dibenerin, gua kayak masalah bisa gitu. Ya itu Indonesia gitu ya. Kita balik lagi sini mungkin ada yang apa? Bertanya? Boleh? Itu alatnya itu kan ada banyak versinya tuh ya? Apa? Ada banyak versinya kan? Ah. Bisa semua versi apa versi tertentu atau semua versi bisa cuman codingannya beda tuh? Oh gini. Kalau untuk Android Things ini dia untuk Raspberry yang support udah versi apa? Versi yang Raspberry 2 sama Raspberry 3. Kan Raspberry itu ada ini kan, ada Raspberry A, terus A plus kalau nggak salah, terus B juga B plus. Ini yang support ini yang baru-baru, yang Raspberry itu Raspberry 3. Kalau mau nyobain sih sama Raspberry 3 aja. Raspberry 3 itu dia lebih yang baru kan, dia udah stabil juga. Codingan sama aja sebenarnya, paling di apa yang beda cuma ini aja sih, kompatibilitasnya aja. Kalau Raspberry 3 dia udah include WiFi, Bluetooth juga. Kalau yang Raspberry 2 itu dia nggak ada WiFi sama Bluetoothnya, dia cuma ada internetnya aja. Di bawah kabel mana-mana. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ini udah ada WiFi sama Bluetoothnya jadi enak gitu. Ini segini murah sih. Gitu murah gitu. Dia kalau beli Raspberry sekitar 600 ribuan lah. Misalnya teknologi segitu murah gitu. Kalau bikin sendiri ya pusing juga gitu ya. Yang beli lumayan gitu. Ya dulu gue sempat waktu tetap berusaha, gue bikin slide kuliah pakai ini tuh, pakai Raspberry. Gue ngetik segala macam skripsi di sini gitu, agak lama. Dan dia RAM-nya cuma 512 MB, jadi 1 GB yang ini, yang Raspberry 3. Kalau Raspberry 2 kalau nggak bisa 512. Jadi ya cukup lah buat mini komputer gitu ya. Ya mungkin yang ngulik ini jarang sih, anak IT pun jarang yang ngulik kayak gini. Ngulik gitu yang banyak sekarang itu developernya web. Gue banyak banget dengan makanya orang nggak bisa web gitu. Tapi kalau misalnya Anda lumayan banyak, iOS yang jarang cari. Karena kenapa? Kalau ngoding iOS harus di Mac, bisa yang lain. Misalnya gitu. Kalau ini udah lumayan ini sih. Bahkan kemarin tuh Raspberry ini kayaknya banyak yang jual murah juga sih. Kemarin gue lihat di forum itu ada yang jual 300 ribuan, gimana ya dari mana itu? Ini harganya itu kalau beli itu $35. Yang kesini 600 ribuan lah. Tapi kemarin tuh banyak yang jual 300 ribuan, itu dia dapat dari mana kata gue? Ada yang nanya lagi? Kita lebih kesenang-senang aja sih. Oke. Itu connecting harus pakai Ethernet atau WiFi, nggak bisa pakai USB. Ada di kabel lewat Oh, USB. kalau pakai USB itu dia cuma buat ini apa? Debugging aja sih. Tapi kalau lo mau setting awalnya, mau connect apa, harus pakai ini router awalnya. Harus pakai atau pakai WiFi kalau udah connect gitu. Bisa pakai gitu kan, TTL gitu, TTL cuma buat serial aja. Misalnya lu print apa nanti muncul dalam serial gitu kan. Tapi kalau misalnya mau ngedeploy apps ke sini harus pakai itu. Kalau nggak internet pakai WiFi. Itu masih ini sih, agak intinya di sana gitu. Dan dia masih preview juga sih, belum apa? Dia belum stabil juga. Ya. Ada yang lagi? Nggak apa nanya aja, nggak mau nggak tahu nanya aja. Mungkin nanya nomor teleponnya Kang Haidar kalau mau tahu dah. Yang tadi ya. Oh iya, istilahnya apa ya? Gue saran aja ke teman-teman yang masih mahasiswa atau yang lagi fokus di mobil apps gitu. Ya kan ada beberapa banyak gitu ya. Kadang gue suka juga bisa mau entah itu mahasiswa atau anak-anak IT gitu ya. Yang suka debat-debat para framework gitu. Gue usah ngambil daripada CI gitu kan. Bisa ngambil daripada iOS gue. Itu daripada debat itu mending lo kontribusi gitu kan ya. Kan ini semua di ini kan dokumen kan ini apa yang kurang gitu. Misalnya gini, lu mau pakai Laravel, mau pakai CI, mau pakai Android, iOS, Tizen itu sama aja coy. Tergantung lu nya, lu butuhnya yang mana gitu ya. Kebutuhannya yang mana bisa apa gitu. Kalau bisa Android, pakai Android gitu kan. Jangan maksain gitu. Karena semua itu dibikin ada pribadi masing-masing gitu. Kayak misalnya gini, lu misalnya mau develop mobile apps nih, lu nggak bisa pakai native gitu kan. Java nggak bisa, misalnya Swift nggak bisa, lu bisa pakai hybrid kan. Itu itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma mungkin kalau pilihannya, lu pakai native itu lebih cepat. Karena kalau pakai hybrid, ketika misalnya kayak apps kayak Gojek gitu, itu pakai hybrid, wah kasihan gitu. Karena kalau pakai hybrid itu apa ya, kayak requestnya itu pasti lama daripada native gitu. Jadi yang murni-murni emang lebih bagus gitu. Harus murni makanya, yang bukan yang palsu. Kayak istilahnya Xamarin tadi, berarti Xamarin kan ya? Nah dia juga bisa bikin cross platform kan? Ya cuma kekurangannya ketika dia deploy pakai apps itu bakal gede banget size-nya. Daripada lu build pakai native gitu. Terus gede banget kalau pakai Xamarin. Karena sah-sah aja sih. Ya kalau mungkin di luar ya karena internetnya udah bagus,
pakai aja gitu ya. Kalau di Indo coy, download di Play Store 14 MB itu lama banget gitu ya. Apalagi kalau udah 23 MB, kan ini aplikasinya lama banget gitu kan. Jadi kalau mungkin di luar udah 4G mau ke 5G mereka kan, ya lu mau apps dulu di sana. Dulu gue pernah lihat di apa ya di Play Store ada apps game gitu, dia cuma 10 MB, cuma pas lu download, lu harus download apa kayak plugin segala macam 100 MB kan, itu lama banget tuh risetnya, misalnya ngapain kita. Jadi kalau mau develop sesuatu gitu ya, dia pasarnya juga gitu. Ini kan misalnya kalau di Jakarta atau gede kan nggak apa-apa kan seperti di Bogor itu udah amaga di sana, waduh itu ampun saya, cuma smartphone yang bagus. Kalau Telkomsel juga masih 3G gitu kan, ya istilahnya apa ya sesuai kebutuhan aja gitu. Ya ketika lu jadi mahasiswa IT, lu jangan dibutuhkan mau ini lu padahal skill lu mau di mana gitu. Nanti ketika orang misalnya apa, ini buat anak IT nih ya, kalau kerja mau DPK coy, anak IT yang serius. Lu kalau misalnya anak IT nih, jasa sifatnya di rumah itu mesti kayak gitu. Yang dibutuhin apa? Kirim portofolio lu itu yang dibutuhin. Makanya pas lagi di mahasiswa, lu bikin toh project-project gitu kan, project apa gitu, bikin aja. Nanti lu host di mana gitu kan, lu kan ini saat buat ini itu yang paling cari dengan perusahaan. Karena kalau DPK lu gede, belum tentu lu bisa gitu kan. Tapi kalau DPK lu pas-pasan lu punya kemampuan ini bisa diterima gitu. Serius. Karena lu juga nggak tahu nih ujian lu dia benar atau enggak gitu kan. Ya kan ujian cuma 2 jam gitu kan, orang nggak bisa ya kebanyakan ya. Apalagi masih Indonesia sebenarnya nyontek gitu kan ya. Gue udah pernah awas, itu pengawasnya, kata gue, lu bangga ya pikir tipu malam nyontek dulu atau gue kan minta nyontek sama gitu. Ya karena gue berani adu lah gitu ya. Yang portofolionya bagus sama IPK-nya bagus, diaduin sok gitu. Pasti ya gue lebih bisa kurang berpengalaman gitu kan. Karena perusahaan nyarinya apa? Minimal pengalaman kerja gitu kan. Dulu gue juga mau kerja, disuruh pengalaman kerja ya gimana gitu ya? Coba, bener gak? Lu gimana mau kerja gitu kan? Ya nanti semua orang gak pernah kerja deh. Nah pengalamannya gimana ya itu proyekan gitu. Itu yang paling gampang sih di IT. Kata gue mah kalau lu IT gampang nyari duit serius. Kalau misalnya lu kayak yang lain gitu ya, misalnya pertanian gitu kan, atau mungkin MIPA, itu susah ya nyari duit serius. Paling ngajar bimbel cuma berapa gajinya gitu kan. Kalau bisa IT, lu develop apps itu kan, dapat dari ads banyak serius. Kemarin ada orang kasar, dia kuli panggul di pasar, jadinya per bulan tuh rata-rata paling gede 2 juta. Terus dia tuh ada yang ngajarin temannya tuh, lu mau nggak belajar apps gitu Android? Dia cuma setahun ngajarin sama temennya. Akhirnya dia bikin game bisa tuh kan, dia submit ke apa Play Store Singapura, terus ke Jepang. Sekarang pendapatan dia sebulan 20 juta. Kuli panggul 20 juta dari apps doang. Karena kalau lu bikin apps lu jual ke Singapura, Jepang gitu ya, dia tuh bayar, mereka mau bayar gitu. Sekarang lu bikin app nih, satu misalnya $5 gitu kan, lu kali $10 itu lumayan kan. Di Indo suruh bayar, lo nggak mau gitu. Pengennya gratis, kalau ada iklan awal gitu, kamu nih, ini salah gitu ya. Coba, kalau Indo kalau suruh bayar apps susah coy. Jangan kan bayar apps, lu suruh beli. Gue tanya, yang pakai Windows ini siapa? Banyak nggak? Yang pakai Mac siapa? Ada nggak? Yang pakai Linux? Yang gue tanya, yang pakai Windows OS-nya asli dan software asli ada nggak? Ya kan? Karena gue jadi gini ya, ini kayak jokes aja nih. Temen gue bilang, kan dia mau katanya, kemana? Ini Jakarta ada mau gini-gini, oh gini-gini. Gue tanya, lu pakai apa? Windows dia. OS lu bajakan nggak? Software lu bajakan, gue bajakan. Tapi lu mau orang lain salah nggak boleh, lu salah boleh. Salah tuh gitu kan? Istilahnya kalau lu mau memperbaiki orang lain, itu harus baik dong gitu ya. Contohnya gitu kan ya. Coba lu bayangin, Microsoft itu ya Office gitu kan, itu berapa juta kalau beli asli. Ya lu korupsi berapa tuh kan? Yang pakai Adobe Master berapa? Photoshop 7 juta coy. Kalau yang tahu 13 juta. Satu, lu berapa korupsi itu kan itu tuh. Seperti kalian kan, istilahnya gue mah gini ya, karena misalnya gue main di developer juga, gue tahu loh cara bikin apps susah gitu kan. Jadi kalau kalian developer, pakai yang banyak dulu itu terlaluan coy, serius. Gue kayak ngantin diri lu sendiri gitu. Mungkin dulu awalnya pakai Windows kan, gue nggak tahu tuh. Gue ngasih ke Windows 3 tahun yang lalu. Setelah gue pakai Windows, gue ada gitu oke lah. Terus gue tahu nih misalnya gimana di Linux kan. Gue mau bikinnya terminal ribut gitu kan ya. Karena gue nggak pakai bajakan, gue cari alternatifnya. Ya Adobe, alternatifnya banyak kan. Ya misalnya lu mau pakai Photoshop nggak ada, bisa lu pakai JMP. Untuk nggak ada ribet ya nggak apa-apa gitu kan. Terus gue kayak misalnya Inkscape buat Illustrator gitu kan. Gue pakai apa OpenOffice atau pakai apa namanya yang buat gitu. Banyak cari alternatifnya gitu kan. Jadi lu nggak hargain orang gitu kan. Karena gini, kita kan mahasiswa gini-gini, apalagi lu mahasiswa di institusi pendidikan pakai yang bajakan yang mau menjadi ini coy. Lu dididik buat maling gitu ya, bener nggak?
coba misalnya ya gue sih ngasih saran gitu ya, gue mau beli gitu dengan alternatifnya coy. Sekarang kayak Office ada alternatifnya, gue misalnya ada Premiere Pro ada alternatifnya gitu ya. Jadi gue mah ngasih kesadaran aja gitu ya, karena kalau kayak gini mulu kita nggak pernah maju gitu. Selama lu bisa hargain orang, lu nggak pernah maju. Lu ketika misalnya pakai pajak, kalau lu pindah ke pakai yang asli, itu enggak coy, kita kayak punya dosa gitu ya. Enggak ada pakai dosa ya. Sekarang nih gua OS asli gitu kan, software selalu asli. Karena ke bawah, sekarang gua musik pun nggak pernah bajakan coy, pakai Spotify atau Joox. Serius? Saya apa ya? Kalau mau berbuat baik harus bertahap gitu ya, emang ya. Nanti lama kelamaan terbangun gitu. Tapi kalau nggak pernah mencoba untuk berbuat baik, lu nggak pernah baik-baik gitu ya. Sekarang nonton film ada kan Netflix atau Netflix yang gitu kan ya. Ya minimal istilahnya lu software dulu lah gitu kan. Ini mau nggak bisa film bajakan, software bajakan, OS bajakan, musik bajakan, ya. Ya baju pun bajakan ya. Kedua terlaluan gitu ya. Karena di Indonesia masih banyak orang yang kayak gitu. Dia mikirnya istilahnya yang penting gua senang gitu ya. Gua apalagi nih yang usaha gitu ya, pakai bajakan itu tuh ke anak cucu lu nanti uang haram semua gitu. Bener ya? Iya kan? Baik lu muslim atau non muslim, dilarang mencuri itu coy. Ya kan? Misalnya, oh gue mau ini, sampai semua orang melarang mencuri gitu. Ya kalau lu istilahnya ngebaca software, mencuri juga namanya kan. Kita hitung aja lah. Software itu berapa gitu kan, Office berapa gitu, berapa juta. Lu istilahnya hitung korupsi DPR sama lu sama enggak gitu ya. Misalnya gini apa, hitung aja lah itu PR kalian gitu ya, hitung silakan di rumah direnungin gitu ya. Kayak tau sih ya Langsung dihapus. Oke, itu aja tausiah dari gua. Monggo boleh nanya nggak? Oh boleh. Yang bikin lu tertarik beli ini daripada desktop atau web gimana? Oh oke, ketuanya. Nah sebenarnya gini ya, yang bikin tertarik dari ini tuh gini. Ketika lu ada masalah, lu bakal belajar banyak. Misalnya, ini apa sih kayak gini gitu. Karena ngulik hardware itu coy, biasanya lebih menarik daripada software gitu. Karena kalau software, lu cari gini-gini ada gitu. Kalau di sini kan kadang-kadang nih, kenapa sih nggak mau connect mulu kan? Karena masalahnya dikit gitu, lu kabelnya kendor gitu. Serius, kadang simple itu masalahnya. Dan istilahnya ketika lu belajar hardware, otomatis lu software juga bisa gitu. Kalau lu belajar software, lu software aja belajarnya. Kalau belajar hardware, lu belajar software juga. Nah, gue Raspberry nih, terus belajar software juga kan, belajar Python juga, belajar Java juga, C juga kayak gitu. Jadi kalau belajar hardware itu include semuanya gitu. Itu yang bikin menarik gitu. Dan misalnya kalau orang hardware, pasti software itu bisa. Tapi kalau orang software, belum bisa hardware. Nah kayak gitu, itu menarik kayak gitu. Makanya istilahnya, ini apa ya, kayak software yang bakal jalan, belum ada hardware. Bener nggak? Iya kan? Karena yang paling Android misalnya nih, lu kalau dia orang engineer yang nggak setting tuh harus gimana pasti nggak bakal jalan aplikasi kalian kan? Nah itu, dan kan tadi kayak fondasi gitu. Misalnya kayak lu harus bisa itu dulu gitu. Bahkan hacking kalau kalian mau bisa gitu, jago banget, lu harus tahu struktur komputer itu kayak gimana, jaringan itu kayak gimana. Yang pintar hack itu bukan yang pintar ngoding tau kan? Dia tahu jaringan, itu yang pintar ngoding kan dia tahu sistem kerja jaringan di sini gimana nih, kemana gitu yang tahu. Kalau lu cuma bisa ngoding dia bukan itu juga gitu, karena ngoding cuma tools doang. Tapi yang lu perlu tahu ininya kayak jaringannya gimana gitu. Oke, udah terus ya gue banyak. Ya udah, semua sih. Ya, sampai sudah kita di akhir acara, semoga yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Gimana, seru kan? Makanya kalau kita ada acara lagi, datang lagi. Dan sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, direnungkan itu. Berapa juta terus ya. Oh ya, ini